Oke, halo, perkenalkan, nama saya Tirta Kriswoji dari kelompok B7 dengan NIM G0023048. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian dari materi anatomi di blok 2003 mengenai neuroendokrin dan indera khusus. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Nah, pertama kita akan membahas yang namanya area Brodmann. Nah, area Brodmann ini berada di namanya korteks cerebri. Nah, di korteks cerebri ini itu sebenarnya terbagi atas di empat bagi atas empat lobus. Ada lobus frontalis, lobus parietalis, ada lobus occipitalis, sama lobus temporalis. Nah, sini ada kesalahan tulisan ya, dimaafkan. Nah, nanti kemudian masuk ke area Brodmann. Ya, area Brodmann ini ada nomor-nomor ini. Nanti ada yang satu area memiliki fungsi sendiri, ada beberapa area yang memiliki fungsi yang sama. Oke, yang pertama kita masuk ke namanya lobus frontalis dulu. Nah, lobus frontalis ini yang pertama kita bahas yang namanya area Brodmann 4, nah, atau disebut sebagai area motorik primer. Di area ini berfungsi untuk mengontrol gerakan frontal terpil dari wajah dan ekstremitas. Nah, di bagian ini berkaitan dengan namanya tractus piramidalis. Kemudian di depannya ini ada namanya area Brodmann 6. Nah, atau yang disebut sebagai area motorik sekunder. Nah, di sini nih berfungsi sebagai perkembangan gerakan motorik dari sistem ekstra piramidalis. Jadi apa sih? Piramidalis ini ekstra piramidalis. Kemudian di depannya lagi ini ada namanya area Brodmann 8 atau area opticus frontalis. Nah, ini tuh berfungsi sebagai pusat dari gerakan volunteer bola mata. Ini kan juga disebutkan kalau ada beberapa area yang memiliki fungsi yang sama. Contohnya di 9, 10, 12 sama 46. Nah, di area ini memiliki fungsi eksekutif. Kemudian di area nomor 11 dan 47 ini berfungsi sebagai aktivitas visceral dan emosional. Nah, kemudian lagi ini ada area 4, kan 46 aja disebutin, tapi ternyata area 4, 6 ditambah 9, 10, 11 dan 12 ini memiliki fungsi yang lain, yaitu untuk mengatur aktivitas berpikir abstrak, penilaian matang, peramalan, dan mawas diri. Dia yang terakhir nih ada namanya area Brodmann 45. Jadi misalnya Brodmann 45. Nah, ini disebut sebagai area Broca. Fungsinya untuk mengontrol aspek bicara motorik. Kemudian kita masuk ke lobus berikutnya, yaitu lobus dari parietalis. Nah, kuning. Nah, lobus parietalis yang pertama atau yang area Brodmann paling kenal di lobus ini itu namanya lobus 312. Nah, atau ini di sini nih, atau yang disebut sebagai area sensorik primer. Nah, fungsi dari area ini itu adalah untuk mengenal sumber, kualitas, kuantitas, suhu, nyeri, dan rapat tekan. Kemudian selain itu ada namanya ini maksudnya ke lobus parietalis. Nah, itu lobus ataunya area Brodmann 43. Nah, area 43 atau area gustatoria. Area ini berfungsi untuk area pengecapan. Dan ada lagi area yang memiliki fungsi yang sama, itu adalah area 5, 7, 39 dan 40. Nah, fungsi dari area ini itu adalah untuk taktil, visual, pengenalan badan dan benda sekitar. Kemudian kita akan masuk ke lobulus yang ketiga atau lobulus occipital. Nah, ini yang occipital nih. Nah, lobulus occipital ini ada yang pertama ada area Brodmann 17. Nah, area atau area visual primer. Nah, fungsi dari area ini adalah untuk penglihatan primer. Nah, kemudian ada namanya area 8 dan 18 dan 19. Ini disebut juga sebagai area visual asosiasi atau visual sekunder. Nah, ini fungsinya untuk pusat asosiasi dari visual
terhadap pengalaman yang lalu. Kemudian masuk ke lobulus terakhir, ke lobulus temporal. Nah, lobulus temporal ini pertama ada namanya area bermain 142. Ini sering disebut sebagai auditus primer. Nah, seperti namanya, seterusnya untuk pendengaran primer. Kemudian ada area bermain 22. Nah, area 22 ini atau kan primer. Kalau ini area auditus sekunder. Fungsinya sebagai pusat asosiasi dari pendengaran atas pengalaman yang lalu. Dia yang terakhir ada namanya area Bergman 20, area Bergman 20, 21 dan 37. Nah, ini fungsinya sebagai untuk mencatat dan gudang pengalaman. Oke, kita lanjut. Oke, dan di awal nih, bagian ini kan kita membahas tadi 4 media namanya tractus piramidalis dan tractus extrapyramidalis. Nah, yang pertama kita akan membahas yang namanya tractus piramidalis. Nah, tractus piramidalis sendiri ini adalah jaras dari area motorik primer atau area primer dan sekunder, ini area 4 dan 6 tadi. Nah, ini kan berjalan hingga menuju ke medula spinalis. Nah, kemudian serabut dari tractus piramidalis ini akan menyilang di namanya di bawah dari medula oblongata nih. Ini namanya bifurcatio decus casio piramidalis. Nah, ini kemudian persilangan ini kan ada persilangan, ada yang enggak. Nah, yang persilangan ini akan dilanjutkan dengan namanya tractus corticospinalis lateralis, sedangkan yang enggak menyilang ini akan jadi namanya tractus corticospinalis anterior. Nah, kemudian tractus piramidalis ini nih berasal dari cerbets. Nah, kemudian akan berjalan turun hingga berakhir di cornu anterior medula spinalis. Nih, kalau lebih gambar lagi nih, pertama nih piramidalis ini dari namanya cortex cerebri, kemudian turun ke crus posterior capsula interna, kemudian ke bagian tengah mesencephalon, kemudian akan turun lagi ke tengah dari pons, kemudian akan turun lagi melalui bagian ventral dari medula oblongata, kemudian akan menyilang di bifurcatio decus casio piramidalis yang menghilangkan namanya tractus corticospinalis lateralis, yang enggak menyilang namanya cortico anterior. Nah, kemudian yang akan bersatu lagi di namanya cornu anterior medula spinalis. Yang piramidalis, kemudian kita bahas tentang yang extrapyramidalis. Nah, extrapyramidalis ini adalah jadi kan extrapyramidalis ini berfungsi ini sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus piramidalis yang tadi. Nah, kalau tractus extrapyramidalis ini terdiri atas 4. Yang pertama ada namanya tractus vestibulospinalis. Nah, ini sebagai keseimbangan tonus otot. Kemudian ada namanya reticularis ventrolateral, ini berasal dari pons. Kemudian ada tractus reticulospinalis lateralis, ini berasal dari medula oblongata. Kemudian ada yang namanya tractus tacticospinalis. Nah, tactospinalis ini adalah berasal dari mesencephalon dan menuju ke medula spinalis. Nah, tractus extrapyramidalis ini kalau pada bayi ini belum berkembang dengan sempurna, sehingga bayi-bayi itu belum bisa memegang dan menjaga keutuhan benda-benda lunak yang ada di tangannya, jadi mudah jatuh ya, kan bayi belum bisa memegang dengan sempurna. Karena fungsi dari tractus piramidalis ini adalah bekerja dalam menunjang kerja dari tractus piramidalis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang namanya anatomi encephalon. Nah, encephalon sendiri adalah bagian dari sistema nervus central yang mengalami perubahan dan pembesaran dari embriologi sampai besaran ini perubahan dan pembesaran. Nah, letak dari encephalon ini sendiri itu di dalam kavum cranii
dan nantinya akan bersambung ke medulla spinalis. Nah, di awal tuh bentuk dari encephalon tuh hanya seperti ini ya. Tubulus neuralisnya nih, ini yang anterior, ini yang caudal, ini costa, ini caudal. Kemudian rostral, ini yang caudal. Kemudian akan berkembang menjadi 3 vesicle, nama ada prosencephalon, mesencephalon, dan homencephalon. Kemudian setelah dari 3 vesicle ini akan berkembang lagi menjadi vesikelnya akan bertambah lagi. Yang pertama prosencephalon ini akan menjadi telencephalon dan diencephalon. Kemudian yang mesencephalon akan tetap menjadi mesencephalon. Kemudian yang terakhir ada homencephalon akan menjadi metencephalon dan melencephalon. Nah, kalau di bedah dewasa ini sudah berkembang lagi. Akhirnya telencephalon ini ada ini berkembang jadi 2 ya. Telencephalon ini akan menunjuk jadi cerebrum. Nah, ini jadi hemisferus cerebri, itu yang kanan kiri kan, di otak ada 2 kanan kiri, itu adalah dari telencephalon. Kemudian yang diencephalon ini kan berkembang jadi namanya thalamus, hipotalamus, dan epitalamus. Dan di sini mesencephalon ini akan menjadi midbrain. Kemudian metencephalon ini akan menjadi pons dan cerebellum. Kemudian yang metencephalon ini akan masuk ke dalam, ini akan berbentuk namanya medulla oblongata. Tadi kan seperti ini, kalau encephalon ini akan berbentuk dari spinal cord. Nah, ini spinal cord atau medulla spinalis, nanti kan dibahas selanjutnya. Oke, tadi sudah disebutin kan kalau letak dari encephalon ini adalah di cavum cranii. Nah, ini yang namanya prosencephalon bagian pelencephalon akan berkembang di cerebrum, yang akan disebut sebagai brain. Ini adalah yang pelencephalon. Kemudian diencephalon ini, nah ini sini udah hipotalamus, thalamus, atau epitalamus. Kemudian mesencephalon tadi akan berubah jadi midbrain, yang ini midbrain. Kemudian yang metencephalon tadi kan akan berkembang jadi pons dan cerebellum. Depan dan ini dan depan belakang ya. Dan terakhir melencephalon ini akan berkembang, dia namanya medulla oblongata. Nah, tadi kan disebutin juga kalau encephalon ini akan bersambung jadi medulla spinalis. Nah, spinalis akan dibahas di sini. Nah, medulla spinalis ini letaknya di lubang di tulang belakang atau vertebrae. Nah, kemudian kita akan bahas strukturnya dulu ya. Teman kan bahas tentang struktur eksternalnya, ke bagian luarnya. Ini di atas namanya viscera mediana anterior dan sulcus medianus posterior. Ini sebenarnya sama-sama celah, ini cuma bagian depannya lebih besar, jadi yang namanya viscera. Dan selain itu ada namanya sulcus posterolaterales sama sulcus anterolaterales. Nah, yang anterolaterales ini tempat keluarnya dari radix anterior atau radix motorik. Kemudian yang posterolaterales ini tempat keluarnya radix atau posterior atau radix sensoris. Setelah membahas eksternalnya, kita akan membahas tentang internalnya atau bagian dalam. Kalau secara gampangnya, bagian dalam itu terbagi jadi substansia alba yang warna putih nih, warna lebih cerah, dan substansia grisea nih, tengahnya kayak huruf H. Kenapa nih warna lebih cerah? Ini karena di alba ini lebih banyak selabu saraf yang bersambung dengan mielin. Nah, mielin inilah yang membuat warna putih lebih cerah. Kemudian bagian dalamnya atau bagian substansia grisea kenapa lebih gelap? Karena ini berisi sama badan-badan sel saraf. Nah, kemudian untuk di substansia alba sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada namanya funiculus posterior atau bagian tengah, funiculus lateral, dan funiculus anterior. Kemudian kalau substansia grisea ini di bagian tengah ini ada namanya canalis centralis. Nah, canalis centralis ini yang nantinya akan berfungsi LCS atau liquor cerebrospinalis. Dia dari medulla spinalis ini akan keluar namanya syaraf-syaraf. Nah, ini syaraf ada namanya syaraf cervical, thoracis, lumbalis, sacralis, sama coccygeus. Nah, kemudian dari sini akan terbagi lagi ada plexus. Yang pertama ada plexus cervicalis, plexus brachialis, dan lumbosacralis. Nah, nama lumbo ini adalah gabungan dari
plexus lumbalis, plexus sacralis, sama plexus coccygeus. Oke, setelah membahas encephalon dan nucleus minalis, kita akan bahas namanya nervus cranialis. Nah, nervus cranialis sendiri itu ada 12. Yang pertama adalah nervus olfactory, kedua opticus, yang ketiga ada oculomotorius, keempat ada cochlearis, nah, kelima nih trigeminus. Nah, trigeminus ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama nervus ophthalmicus, yang kedua 5.1 ophthalmicus, 5.2 maxillaris, dan 5.3 mandibularis. Kemudian 6 ada abducens, 7 ada facialis, 8 ada vestibulocochlearis, 9 ada glossopharyngeus, 10 ada vagus, 11 accessorius, dan 12 ada hypoglossum. Nah, setelah tahu ada 12 nervus cranialis, dan kita akan bahas tentang tempat keluarnya. Nah, pertama nih tempat keluarnya di cerebrum sama di truncus encephalinya. Nah, pembagiannya itu yang pertama di nervus 1 dan 2 ini keluar dari otak atau cerebri. Kemudian kalau 3, 4 itu keluar dari mesencephalon. Ini kemudian kalau 5 sampai 8 itu keluar dari pons. Kemudian kalau yang 9 sampai 12 keluar dari medulla oblongata. Pertama kita akan sebutin dulu. Yang pertama ada nervus olfactorius. Nah, nervus olfactorius sendiri itu keluar dari cortex olfactorius medialis et lateralis. Kemudian nervus opticus ini keluar dari chiasma opticum. Kemudian nervus oculomotorius ini keluar dari sulcus oculomotorius. Kemudian cochlearis ini keluar dari caudal colicus inferior. Yang kelima ini keluarnya sama namanya di margo lateralis von Farolli. Atau tadi keluarnya sama. Kemudian abducens ini keluar dari sulcus bulbopontinus. Kemudian 7 dan 8 ini keluarnya sama di angulus pontocerebralis. Kemudian di 9, 10, 11 ini keluar juga sama di sulcus posterolateris medulla oblongata. Kemudian yang 12 sendiri ini keluar dari namanya sulcus anterolateris medulla oblongata. Jadi kan berdasar ini keluar dari otaknya, dari cerebrum sama dari truncus encephali. Kemudian kita akan bahas dari basis kraniinya. Yang pertama nervus olfactory ini keluar dari namanya foramina cribosa osis et moidalis. Ini keluar dari foramina cribosa. Kemudian yang kedua nervus opticus ini keluar dari foramen opticum canalis opticus. Yang ini. Kemudian oculomotorius ini keluar dari visura 3 ini keluar dari visura orbitalis superior. Kemudian 4 ini abducens ini keluar dari visura orbitalis superior juga. Kemudian 5 ada ophthalmicus, maxillaris, mandibularis, 5 yang pertama yang ini keluar dari visura orbitalis superior juga. Kemudian yang kedua maxillaris ini keluar dari foramen rotundum. Kalau yang V3 ini keluar dari foramen ovale. Kemudian nervus abducens atau nervus ke-6 ini sama keluarnya, ini keluarnya dari visura orbitalis superior, sama seperti 3, 4 sama 5 cabang 1. Kemudian 7 atau facialis, 7 nervus facialis ini keluar dari meatus auticus internus, sama halnya dengan nervus 8 atau vestibulocochlearis. Ini sama keluarnya di meatus auticus internus. Kemudian nervus 9, 10 ini dan 11 dan 10-11 ini keluarnya sama, yaitu di foramen jugulare. Sedangkan untuk yang ke-12 ini keluar dari canalis hipoglossi.
Oke, setelah membahas tadi nervus cranialis, kemudian kita akan masuk ke yang namanya circulus arteriosus villisi. Nah, ini adalah peredaran darah atau arteri yang menopang dari otak. Nah, pertama ini ada namanya arteri nama ada carotis interna. Nah, carotis interna ini akan bercabang yaitu cerebellum media, kemudian ini cerebellum anterior, dan ini anterior sama media. Nah, ini. Nah, antara cerebellum anterior yang sisa dan testa ini akan dihubungkan oleh namanya arteri comunicans anterior. Kemudian ini kan dari media, kemudian di sini akan bercabang lagi yang menghubungkan antara media dengan cerebellum media dengan cerebri posterior, namanya arteri comunicans posterior. Nah, dari cerebri posterior ini akan bersatu lagi di sini namanya arteri basilaris. Nah, oke, basilaris ini akan memvaskularisasi oleh arteri inferior anterior dari cerebellum. Kemudian turun lagi ini ke vertebralis, arteri vertebralis ini akan berjalan lagi ke arteri inferior posterior cerebellum. Nah, ini akan bawah lagi nih, yang ini akan masuk ke arteri spinalis anterior, ini ke posterior. Oke, setelah itu kita akan bahas tentang namanya jalur penglihatan. Nah, pertama cahaya ini masuk, nah kemudian ini akan ditangkap oleh kornea dan ke arah kamera anterior pubi, kemudian masuk ke antara celah di iris dan masuk ke lensa. Nah, setelah cahaya masuk ke sini kan ditangkap oleh retina di sini. Kemudian dari retina ini, nah retina ini cahaya ini akan ditangkap oleh fotoreseptor yang terluar sampai ke dalamnya. Ada namanya sel, ada sel konus, kemudian ke sel bipolar dan ke sel ganglion. Kemudian kumpulan dari akson dan ganglion ini akan diteruskan sebagai serabut optik atau nervus 2 nih, nervus opticus ini, kemudian masuk ke nervus opticus, kemudian akan ke chiasma opticum. Nah, di chiasma opticum kemudian akan lanjut ke tractus opticus, kemudian akan lanjut lagi ke nucleus ventricum lateralis atau corpus ventriculum lateralis, kemudian akan masuk lagi ke radiatio optica, kemudian akan masuk lagi ke area striata atau lobus occipitalis. Nah, ini tuh ada namanya, tadi kan di Blackman namanya area visual primer 17. Nah, nih ada lagi pembahasan nih di nucleus genitalium lateralis ini jarak visual ini akan terbagi menjadi 3 arah. Yang pertama ke arah visual primer, fungsi untuk interpretasi visual, kemudian ke arah pretekal nukleus untuk mengatur refleks pupil, kemudian ada yang ke ventral lateral preoptik. Nah, ini untuk mengatur siklus tidur pada tunanetra. Oke, setelah tadi kita membahas tentang jarak penglihatan atau penglihatan dari luar sampai ke dalam, kita akan membahas namanya otot penggerak dari bola mata. Yang pertama kita akan membahas namanya musculus levator pupilla superior. Ini fungsi dari otot ini adalah untuk mengangkat palpebra superior atau kelopak mata ya. Dan kedua ada namanya musculus obliquus superior. Nah, ini musculus obliquus superior. Dan fungsi dari otot ini adalah untuk melakukan abduksi, depresi, dan rotasi medial. Kemudian adik anda superior ada yang namanya obliquus inferior. Di sini susah, kan adalah bagian atasnya, jadi susah dilihat. Fungsi dari musculus obliquus inferior ini adalah untuk melakukan
abduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Dan yang keempat ada namanya musculus rectus superior. Nah, musculus superior. Musculus rectus superior. Fungsi dari musculus rectus superior ini adalah untuk melakukan adduksi, elevasi, dan rotasi medial. Dan ada rectus superior, ada namanya rectus inferior. Nah, rectus inferior ini berfungsi untuk adduksi, depresi, dan rotasi lateral. Ya, ada juga namanya rectus medialis. Nah, rectus medialis. Nah, fungsi dari otot ini adalah melakukan adduksi. Kemudian ada namanya yang katanya ada namanya musculus rectus lateralis. Nah, ini untuk melakukan abduksi. Oke, setelah itu kita akan membahas tentang perbedaan dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Nah, untuk parasimpatis ini, untuk simpatis itu terdapat di segmen thoracolumbar, sedangkan di parasimpatis ini di craniosakralis. Nah, ini terdapat di kulit, kelenjar keringat, diskus erector pili, jaringan adiposa, dan otot polos pembuluh darah. Kalau sedangkan di parasimpatis, distribusinya terbatas pada kepala dan organ pada dada, perut, dan panggul, dan beberapa pembuluh darah. Kemudian untuk lokasi preganglionik di simpatis ini berada di cornulateralis atau nucleus intermedialis cornulateralis medulla spinalis. Nah, ini tuh berada di segmen medulla spinalis T1 sampai L2. Kemudian akan menuju ke ganglion tembus simpaticus atau ganglion prevertebralis. Sedangkan di parasimpatis ini itu lokasi preganglion ini di nukleus saraf kranial 3, 7, 9, dan 10. Kemudian substansia grisela medulla spinalis segmen 2 sampai 4 menuju ke ganglion terminalis. Kemudian panjang akson dari simpatis ini itu pendek ya, dan untuk yang preganglionnya pendek, postganglionnya panjang. Sedangkan parasimpatis ini tuh preganglionik maupun postganglionnya ini aksonnya sama, kebalikannya, preganglionnya panjang sedangkan postnya yang pendek. Dan di bagian neurotransmitternya, untuk simpatis di preganglionik ini melepaskan ACH atau asetilkolin, sedangkan di neuron postganglioniknya akan melepaskan nama norepinefrin. Sedangkan kalau yang parasimpatis di preganglionik dan postganglionik ini sama-sama melepaskan namanya ACH. Dan untuk terakhir ada efek fisiologis. Untuk yang simpatis ini efeknya adalah fight or flight. Kalau parasimpatis itu adalah rest and digest atau read and take up. Oke. Setelah itu kita ini kan udah tentang saraf kranial kan. Tadi di sebelumnya juga membahas tentang saraf kranial. Kemudian di sini kita akan membahas tentang namanya modalitas. Modalitas itu apakah modalitas ini yang SSA ini ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih SSA, GSE ini kawan-kawannya. Ya, ada namanya kan, ada ceritanya GSA ini general somatic afferent, GSE general somatic afferent, general visual afferent, general visual afferent, spesial somatic afferent, spesial visceral afferent, sama spesial visceral afferent. Nah, ini ada 3 kata. Ada general spesial, ada somatic visceral, sama ada afferent dan efferent. Yang pertama kita bahas yang afferent. Nah, ini apa sih perbedaannya? Nah, ini perbedaannya di arah rangsang. Kalau di afferent itu adalah berjalan di reseptor organ ke saraf pusat. Nah, ini merupakan dari lintasan sensorik. Sedangkan yang efferent ini adalah berjalan dari saraf pusat ke efektor organ. Ini adalah lintasan motorik. Dan yang kedua kita membahas tentang general dan spesial. Kali dengan spesial ini kita membahas tentang
bentuk rangsangan yang diterima oleh organ. Kalau general ini berupa nyeri atau sakit, kemudian diraba, tekan, panas, dingin. Ini disebut dengan general. Dan kalau spesial, ini adalah rangsangan khusus berupa rangsangan sensorik atau motorik yang datang pada organ-organ indera seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan organ-organ derivat dari arcus brachialis. Kemudian yang ketiga nih ada somatik dan visceral. Apa sih? Ya, ini tuh adalah asal usul dari organ yang menerima rangsang. Kalau yang visceral ini tuh dari derivat endoderm, sedangkan yang somatik ini dari derivat ectoderm. Nah, kemudian kita akan membahas modalitas dari syaraf. Yang pertama ada syaraf olfaktorius satu. Ini oleh SSA atau Special Somatic Afferent. Kemudian opticus ini atau dua SSA juga sama seperti olfaktorius, dengan oculomotorius ini GSE dan GVE. Ini spesial, ini somatik, ini visceral. Sama-sama general afferent. Dan faktor 14 GSE atau general somatic afferent. Kemudian 3 minus ada SVE dan GSA. Yang di accusen atau 6 ada GSE, dan di facialis ada GVE, SVE, SVA dan GSA. Dan di vestibulocochleari atau 8 ada SSA. Dan di glossopharyngeus ada GVE, SVE, GSA, GVA dan SVA. Dan di vagus sama halnya dengan glossopharyngeus. Nah, ini sama ya. Yang di accessorius ini ada SVE, dan juga ada hipokosus ini ada GSE. Oke, demikian beberapa penjelasan mengenai pelajaran anatomi di blok 3. Kiranya mohon maaf jika terdapat salah kata, dan terima kasih. Oke, sebelum mengakhiri, ini ada daftar pustaka dari gambar-gambar ataupun materi yang saya gunakan dalam penyampaian materi tadi. Terima kasih.